Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Terkenal Bapak ya ya. Asup di koran wae. Aduh. Iya. Aya naon ada apa ini teh meni rame. Ya Pak. Mulai ya Pak. Ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tong formal teh gimana nanya kolot ya. Dari mana nanya kolot ya. Sanajan geus kolot ge da meureun tinggal status kepegawaian mah. Iya, Naja. Kan beliau pernah ke Situdam, Pak. Itu kan pendukung Situdam banyak. Saya ini termasuk, Pak. Orang Situdam, saya ketua BPD Situdam. Situdam anu yang meninggal itu, Nya Pak. Situdam apa? Ti Junti kapal dia, Situdam sok lajo golek ke Ah, dina. eta. Ka undangan. Siap. Jadi Bapak tuh ketua PGRI. Iya, Pak. Sejak kapan jadi ketua PGRI? Ketua PGRI ini Januari 2024. Kita ini PAW, Pak. PAW yang diganti. Nah, yang dari Panandang. Oh, Panandang. Panandang kan naik ke Dewan, Pak. Nggak jadi. Iya, tapi kan secara politik beren PGRI itu organisasi non partisan, Pak. Non partisan, Jadi harus pilih. keluar lah. Panandang mah dulu terakhir ke Sekwan kan? Iya, Sekwan betul, Bapak. Kemudian nyalon anggota DPRD tidak terpilih. Iya, siap. Nah, Bapak sendiri dulunya guru. Saya kepala sekolah, Pak. Kok kalau asalnya guru pasti? Ya, Tidak mungkin jadi kepala sekolah kalau tidak jadi guru. Ya. Tidak mungkin jadi dandim kalau tidak jadi tentara. Iya, betul, Bapak. Kita ini tadinya ketua PGRI Jatisari, Pak. Oh, Jatisari. Jadi guru dari tahun berapa? Dari tahun 87-an lah kurang lebih. Pensiun tahun? Mereka mari ke Sami Sareng, Pak Haji Dedi Waka 1. Ya, pensi, wakil ketua 1. Bapak pensiun iraha? 2002 genep Pak, Agustus. Iya, Waka Terakhir 2. kepala sekolah. Ayeuna guru. Tapi hebat di tempat sejana PGRI itu dijabat ku kepala dinas pendidikan. Oh, siap. Lebih aneh sebenarnya mah. Iya kan, PGRI dijabat oleh Kadisdik sebenarnya agak aneh dari sisi aspek kan judulnya memperjuangkan guru. Ketika memperjuangkan guru nanti berhadapan dengan kepala dinas pendidikan. Tapi ya sudahlah, yang diinginkan namanya juga demokrasi. Siap, Bapak. Nah ini teh apa yang rame-rame Bapak tapi kok ngomong pakai pengacara segala. Kenapa ini? Ini permasalahannya, Bapak. Kan istilahnya akun yang pemilik akun Broron yang inisialnya itu Ronald Sinaga ya. Itu kan datang ke SMP Negeri 1 Kutawaluya. Kutawaluya. Dia membawa data bla bla bla, membawa PIP itu yang dia itu kan PIP 2020, 21, 22 datanglah ke sana. Tetapi kepala sekolahnya PIP katanya program Indonesia Pintar. Indonesia Pintar. Ya, sama ya kasusnya dengan yang di SMA 7 Cirebon. Iya, siap. Ya, oke, terus di SMP ini mah ya. Di SMP, Pak. Kutawaluya Kutawaluya. berarti di bawah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Iya, betul. Karawang. Iya, betul. Nah, itu kan dia datang ke sana itu hari pertama itu datang ke sana. Itu karena guru dia itu nggak ketemu dengan kepala sekolah karena kepala sekolah 2020, 2022 itu udah mutasi, Pak, nggak ada di sana. Jadi dia tidak bertemu dengan kepala sekolah. Maka kepala sekolah 2020, ya. 2021, 2022 sudah diganti. Sekarang Oke. PLT. Sekarang jadi PLT. Digantinya kepala sekolahnya pensiun apa pindah? Itu, Pak, Mutasi. Jadi kepala sekolah di mana? Di SMP 2 Kutawaluya. SMP. Jadi dari SMP 1 SMP 2. pindah ke SMP 2. Dari sisi status naik kelas apa turun kelas? Nggak tahu tuh, jumlahnya Biasanya statistik. Ya biasanya sih. Yang favoritnya kan satu biasanya turun, ya. turun kelas, tapi belum tentu. Iya, Karena belum tentu. sekarang jabatan kepala sekolah muter-muter. Muter. Saking bingung muter, jadi kadang-kadang balik deh kadinya. Oke. Terus bertemulah Bro Ron itu ke sana. Kemudian yang diinvestigasi apa? Dia itu minta data, pencocokan data nanti PIP aspirasi ya ke sekolah itu. PIP aspirasi yang dibawa aspirasinya oleh Komisi 10, Pak, DPR RI itu melalui itu. Nah,
yang hadir pada waktu itu Wakasek kurikulum ya kan, kurikulum yang guru-guru yang 6 orang. Begitu masuk ya, dia tanya-tanya ke yang namanya guru di sana kan nggak ngerti Pak. Artinya ini kan terjadi 2020, mungkin mereka belum, apalagi OPS yang baru tuh yang sampai nangis-nangis dipinta data oleh dia. Wah seperti ini. Nah dia nanti ngunci pintu di slot lah, karena dia di bawah itu Pak. Anggotanya 2, itu pengawalnya 6 orang Pak. Dia dikawal lah. Yang diselot siapa? Yang diselot di dalam oleh dia. Saya katakan guru-guru itu diselot itunya Pak. Masukin kelas, masukin kantor kepala sekolah. Dikunci Dikunci diselot sama dia apa. Nah, kemudian ramai lah bla 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 sampai Kerawang ramai bla bla bla. Saya Pak sebagai ketua PGRI ya, ada laporan gini kan banyak yang masukkan, ini ketua PGRI diam saja, anggotanya sampai dibilang maling lah, tolol, goblok, itulah sebelum situ Pak. Nah, karena orang sana. Orang sana berarti ya Pak. Mungkin orang sana udah biasa ya Pak kayak gitu Pak. Ya, gayanya beda. Kalau orang Sunda digituin kan pasti marah ya. Nyeri hati gitu Pak. Nah, udah hari kedua saya dibayar sama Pak Kadis, lihat investigasi aja ke sana sebagai ketua PGRI gitu. Oke siap. Saya bingung juga, ini sedang di Bandung, ini juga sama banget. Saya dengan Pak Ujang itu wakil sekum, langsung masuk Pak ke sana. Ya, begitu masuk ke sana saya tanya, betul enggak Bu yang diceritakan di medsos gini-gini, kemudian ada itunya bla bla bla. Dia nangis semua Pak, betul Pak. Saya diperlakukan seperti bukan manusia. Dia itu mengintimidasi saya dalam artian coba ibu berarti maling semua kalau nggak ngasih data. Ya orang nggak tahu Pak, suruh ngasih data seperti itu kan. Nah terus Pak, saya hari kedua saya datang ke sana yang tadi dikatakan itu ya, ternyata kebetulan Broron dengan kelompoknya datang Pak. Saya datang ke sini, dia datang bla bla bla. Datang ke sekolah. Ke sekolah itu kebetulan PGRI ada. Kita itu hanya betul sekali nadanya udah tinggi bla bla bla. Saya katakan, Pak, ini saya ketua PGRI Kabupaten Pak Uyat bla bla bla. Ya agak sedikit lah sering kurang enak dalam artian seperti itu bicaranya. Kemudian ketika datang PGRI memang dia enggak kemari, tapi itu kan yang 6 orang guru yang memang tidak terima itu merasa sakit. Ya. Nah, kemudian Bapak ketika selesai bla 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 perang media dan sebagainya ya, dia katakanlah dengan mulai Bajer tersebut menyerang saya, PGRI seolah-olah melindungi oknum, padahal kita nggak melindungi oknum. Saya mah hanya melihat anggota saya sampai nangis-nangis dipinta data, tapi dia itu nggak tahu. Sebentar dulu. Siapa nggak Bapak Punten? Ya. Yang pertama bahwa diminta data PIP. Betul. Berarti data PIP ada di tata usaha. Betul. Ya. Ada di tata usaha. Operator. Di operator kan. Nah kemudian apakah ketika investigatif lah, taruhlah misalnya investigatif dari sisi media, ditemukan nggak penyimpangan data PIP? Untuk 2023 ya, 23 ya, 23 semuanya ada Pak. Karena itu bukan aspirasi, itu adalah reguler. Oke. Yang reguler semuanya ada itu diterima oleh orang tua siswa. Yeah. Betul. Diterima. Betul. Nah, terus yang dianggap bermasalah yang tahun berapa? Yang tahun 2020-21. 2020-2021. Iya. Bermasalahnya apa? Bermasalahnya karena nggak ada data. Kan gini Pak, permasalahannya gini. Di Kerawang ini, punten ya Bapaknya, punten ya. Bila hadir ada ya, ada kurang ya. Di Kerawang itu Pak, dana aspirasi itu ya ada katakanlah melalui pokir-pokir itu melalui pokir-pokir aspirasinya berarti kabupaten provinsi pusat Pak, pusat komisi 10 PIP lupa iya. PIP untuk pusat pusat kan? Pusat misalnya dia punya anggota DPR punya sekian ribu ya kan betul. Alokasi untuk bantuan PIP ya kan diberilah ke SMP Kuta Waluya. Nah, yang di SMP 1 Kuta Waluya itu yang dianggap bermasalah apa? Nah, karena nggak ada data Pak, begini Pak. Jadi istilahnya orang-orang suruh
saya bikin suruhan apa ya bilangnya, pokoknya ada orang yang masuk ke itu minta kalau cair nanti minta 30% Pak, 20 sampai 30%. Itu bukan hanya di SMP, di SD juga Kabupaten Karawang seperti itu. Kepala sekolah yang saya tahu ya, karena juga saya mantan kepala sekolah, itu menolak Pak. Kalau sepertinya 20%, 30% dipinta, otomatis nanti kita bermasalah dengan orang tua. Yang namanya reguler aja, istilahnya kadang-kadang merek, kadang-kadang itu kan. Itu kan ridho lah nggak apa-apa gitu. Nah itu Pak yang jadi Kalau masalah. yang disebut diminta 20 sampai 30%, cara mintanya bagaimana? Jadi gini Pak, dia minta dalam artian istilahnya ke kepala sekolah dulu datang gitu ya, dari itu Pak ini anak bapak anak sekolah itu akan mendapat Taruhlah ada 300 Iya. yang mendapat PIP. Iya, betul. Terus kemudian cara minta yang 30% menjadi jatah, gimana cara mengumpulkan uang? Nah justru belum terjadi Pak, jadi masuk gini ditolak oleh kepala sekolah. Oh, yang jadi 2020, 2021 itu Iya. dana PIP itu ditolak. Ditolak Karena kepala sekolahnya tidak sanggup kalau harus ada partisipasi, Iya. ada sumbangan gitu loh. Iya. 20 sampai 30%. Betul. Jadi tidak ada penerima PIP-nya 2020. Ada, jadi begini Pak. Heeh. Contohnya salah satu SD ada lingkungan itu Enggak, S itu aja ide SMP itu lingkungan itu yang sekolah di sana, orang tersebut istilahnya datang ke rumah orang tua kemudian bla bla anak ibu bapak akan mendapat IP, tapi dengan catatan silakan aja minta data ke sekolah karena dipinta data oleh orang tua memberikanlah, maka dia mau yang namanya Pak Ronald atau Brown itu di sana dia punya data dari Kemendikbud. Oke. Siap. Dana PIP itu, ya kan, ini sekolah penerima nih. Iya. Pasti kan datanya terbuka. Iya. Karena di Kemendikbud ada data Betul. penerima PIP. Kemudian karena nih Bro Ron ini curiga di SMP 1 Kutawaluya dianggap ada penyimpangan atau diduga ada penyimpangan gitu loh. Siap. Kemudian datanglah ke sekolah minta data. Betul. Tetapi karena guru-guru tidak tahu data itu, akhirnya keluarlah kata-kata yang kasar, Betul. menyinggung perasaan guru kan begitu ya, Ya, Pak? betul. Nah, kemudian itu kata kasar menyinggung perasaan guru, satu hal. Tapi hal lain adalah bahwa penerimanya itu ada. Si tim investigatif Ron itu punya data. Dia punya data. Punya data dari Kemendikbud. Punya data dari Kemendikbud. Dari Kemendikbud. Kalau dari bawah dia enggak. Nah, Dia kemudian cuma ditanyalah ke sekolah. Iya. Mana penerimanya? Iya. Nah, sekolah tidak bisa memberikan Iya betul. karena Datanya dia nggak tahu. Itu kan karena di luar. sekolah itu tidak merasa merekomendasi penerima PIP. Iya. Adapun mereka yang menerima PIP itu adalah mereka dikolek gitu kan, taruhlah oleh orang dengan aspirasinya melalui orang tua Betul. berdasarkan data Dapodik yang diperoleh dari Kemendikbud. Betul. Bener nggak gitu? Betul. Nah, terus kemudian sekarang tuh ada temuan penyimpangan nggak di SMP 1 Kutawaluya itu? Gitu aja. Yang dilakukan oleh sekolah, melalui kepala sekolah, melalui wakil kepala sekolah, melalui guru, ada nggak penyimpangan itu yang penting mah. Di 2020 ya. Kami tidak tahu, sebetulnya PGRI itu tidak tahu sampai ke titik itu ya, Pak Gubernur ya. Cuma memang ada beberapa lembaga yang melaporkan kejaksaan saat ini kepala sekolah itu yang mengindikasikan terjadi Penyimpangan. seperti itu. Kepala kejaksaannya udah periksa. Belum. Kemarin Baru panggilan ada yang Belum dipanggil Terus itu. yang kedua, kami melihat di media muncul ada kalimat sudah mulai dikembalikan sebesar 40 juta kalau tidak salah. 40 juta dikembalikan Iya, ke orang tua orang siswa. tua. Yang mengembalikannya siapa? Pihak sekolah atau bukan? Kepala sekolah itu. Oh, iya, berarti kalau kepala sekolah mengembalikan, berarti kepala sekolah ikut dalam proses itu. Mungkin, karena kita tahu saya hanya baca di media. Yang sudah pindah itu kepala sekolahnya. Iya. Di media. Berarti kan kepala sekolah ikut memfasilitasi, berbeda dengan Bapak yang tadi, Pak kepala sekolah kan nolak. Iya. Nanti berarti dalam versi Bapak kepala sekolah ikut memfasilitasi dong kalau begitu. Bukan versi saya, versi media ya, karena saya baca di media Pak. Oh, versi media sudah mengembalikan. Ya, karena kita belum sempat ke sana, yang ke sana itu Pak Ketua. Oke. Kita hanya melihat baca-baca di media seperti itu. SMP 1 Kutawalunya masih buka. Masih ya. Soalnya tinggi, Pak. Nantilah bisa saya ketemu dengan kepala sekolah yang lama, Iya. kepala sekolah yang baru. Iya.
Biar tidak rame, gimana kalau ya udah nanti saya ke sana. Saya tanya juga para penerima PIP-nya. Kalau berkenalan dengan kami juga kami. Ya dengan Bapak biar clear lah. Siap, Pak. Yang paling utama yang fokus kita adalah fokus terjadi nggak penyimpangan. Gitu loh Pak. Siap. Kalau terjadi penyimpangan berarti kan kasus penyimpangannya diselesaikan dulu. Apakah melalui metodologi pengembalian kerugian siswa. Gitu loh. Ya kan, kerugian siswa karena bantuannya tidak diterima penuh atau bantuannya sebagian diserahkan kan. Nanti kan harus tahu diserahkannya pada siapa kan gitu. Itu kan sama dengan SMA 7 Cirebon seperti itu. Nah, yang kedua adalah menyangkut taruhlah misalnya tidak berkenannya terhadap ucapan. Nah, kalau menurut saya begini, sebelum masuk ke tidak berkenan pada ucapan, maka menurut saya terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa sekolah itu tidak bermasalah. Itu pertama. Yang kedua, yang tidak berkenan itu adalah orang yang tidak terlibat masalah. Sekarang yang terlalu yang tidak berkenan dengan ucapan yang dianggap kasar, dianggap merendahkan martabat guru. Mereka mengerti masalah tidak? Maksudnya masalah yang Artinya mengerti masalah PIP tidak? justru enggak Pak. Artinya kan tidak mengerti masalah PIP. Betul. Berarti urusan PIP dengan urusan guru ini urusan yang berbeda. Betul. Itu yang saya maksud, Pak. Kan urusan PIP mah urusan kepala sekolah. Betul. Urusan tata usaha di sekolah kalau mau ya. Iya. Tata usaha terlibat nggak ikut ngentri penerima? Biasanya yang dilibatkan operator biasanya. Oh, operator Iya. komputer ya? Iya. Operator sekolah kan? Betul. Nah, berarti kan urusan kepala sekolah dengan operator sekolah. Nah, kemudian kalau guru mah tidak terlibat. Tidak. Jarang. Nah, Yang dilibatkan. nah, sekarang guru yang diminta itu guru yang tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Jadi Bapak itu keberatan terhadap guru yang Yang tidak tahu istilahnya ya gitu Pak, kata-kata kasar kayak gitu. jadi bukan kepala sekolah ini yang keberatan. Bukan berarti PGRI aja. Bukan operator teknologi informasi, operator IT bukan. Yang keberatan itu guru yang di itu kan Pak, saya ngadu ke PGRI seperti itu. Bapak sebagai ketua PGRI menampung. Menampung gitu. Ada nggak upaya untuk dimediasikan dulu? Kita udah melaporkan Pak. Oh, udah Udah melaporkan. melaporkan ke Polres Karawang gitu. Mm-mm. Karena hari ini pun kita digoreng, artinya dalam artian oleh katakanlah media lah gitu, Mm-mm. bahwa kita melindungi orang yang Bersalah. gitu. Kemudian kan saya dikatakan ya ini lebih yang koruptor gitu. Ini yang melindungi guru-guru yang baik itu. Kita kan sebenarnya kita bukan melindungi istilah orang yang melakukan penyelewengan, bukan. Kita mah hanya ingin dalam artian anggota PGRI kami diperlakukan seperti manusia, jangan dikatakan maling lah, kan tuh kita kan ada suatu Tinggal yang dikatakan maling merasa maling nggak? justru enggak Pak, justru dia karena dia enggak merasa maling, kemudian lapor ke PGRI, kemudian saya bawa ke itu langsung dia dibikin LP Menyaksikan. ke Polres gitu. Oke. Seperti itu Pak. Prinsip dasar adalah guru yang melaporkan ke Polres itu karena merasa tidak maling. Tidak maling. Intinya Betul. itu kan, Betul, Pak. merasa tidak mengerti PIP, Betul. merasa tidak mengurus PIP, Betul. merasa tidak kebagian dari PIP. Betul. Intinya itu kan, Iya. karena tidak merasa maka dia melawan. Iya, betul. Itu. Maksud saya gini, sebelum kita urusan lapor-melapor, kita fokuskan dulu bermasalah tidak sekolahnya urusan PIP. Gitu loh. Siap. Jangan sampai proses lapor-melapor terus tetapi kemudian bermasalah. Nah, biasanya dalam ilmu hukumnya itu kalau menyangkut tindak pidana korupsi harus membuktikan dulu dia terbukti atau tidak. Betul. Biasanya polisi begitu, Pak. Nah, tidak terbukti bahwa dia korupsi, tidak terbukti bahwa dia tidak maling, tidak terbukti bahwa dia tidak motong, ya bisa menuntut. Tapi kalau terbukti ya tidak bisa menuntut. Betul. Kan terbukti itu, Pak. Yang penting dipastikan dulu guru yang lapor itu dia terlibat tidak. Iya, siap. Jangan sampai udah maju kenceng lapor, ternyata terlibat kan jadi kagok. Iya. Menurut Pak Ketua, diyakini nggak mereka tidak terlibat? Kalau guru insya Allah yang melapor orang enggak. yakin juga yang melapor ke kita mah enggak Oke. terlibat. Karena kita menyaksikan langsung sih Pak. Ya. Hari keduanya.
Kemudian ini Pak, jadi sekarang yang dibidik oleh dia adalah saya Pak. Sampai rumah saya udah terdetek oleh dia. Bahkan kemarin malam tadi mohon izin Pak, benar atau tidaknya anak saya ataupun isi anak-anak pemuda ini ada yang motor rumah bapak, ketika itu dia lari katanya gitu. Kan kita juga Dibidiknya kenapa Bapak? Nggak usah takut. nah gitu Pak, justru saya minta perlindungan ke Bapak Gubernur. Itu kan udah menjurus ke kita. Iya. Bahkan di sana orang yang Dan tidak ada kaitannya dengan begitu-begitu. Betul. Terus saya pernah jadi kepala sekolah Pak di Jatisari. Itu Pak Uyat katanya 2.000 sekian kita jadi kepala sekolah mungut uang 100.000. Itu untuk meja dan kursi. Kan itu oleh komite Pak. Kita minta ke komite dasar itu. Dia juga akan diungkap seperti itu. Katanya. Jadi saya memfasilitasi pelaporan tadi ya. Itu dia juga sekarang akan menuntut balik ke kita. Itu seperti Biasa apa? gitu Pak? Pak, kalau perang begitu Pak. Bapak ngehajar orang, Iya. orang itu pasti hajar, kelemahan Bapak apa? Dicari tuh Pak. Iya. Namanya juga perang. Tinggal Bapak clean nggak? Ya clear saya. Ya udah, kalau clean ya. Ya sudah merembet Pak Gubernur. Ya makanya gini loh, Pak kan. Korupsi 5 miliar. Bapak korupsi naon dia? Bukan. Ya itu Diterima oleh sudah Bajer. Framing Bapak dulu sebagai dituduh korupsi apa? Kepala sekolah sama Nasdem. Jadi Oke. di framing. Ya di framing, makanya seluruh framing itu bisa dilawan dengan apa? Dengan buktikan aja bahwa tidak bersalah. Ya, dan PGRI Dibuktikan saja bahwa tidak pernah melakukan. PGRI Karawang sebetulnya salah satu suara dengan Bro Ron itu ketika menuntaskan kasus PIP karena itu hak anak itu harus dikembalikan. Itu wajib. Itu saja permasalahan yang disampaikan karena mungkin faktor muten sigana budaya orang Sunda benten lah. Ya style Pak. Style. Orang itu kan kalau dari marga kan orang Batak. Nah ini yang dihadapin orang Kerawang Pak. Beda gayana. Betul Pak. Ya udah prinsip dasar kan nanti kita kalau saya sih hari ini kalau saya sih secara personal ngajak untuk rekonsiliatif. Rekonsiliatif itu ya udah kalau sama-sama nyari agar pendidikan ini lebih baik, agar sekolah-sekolah tidak ada penyimpangan, agar VIP tepat sasaran, ya tugas-tugas ron investigatif dengan tugas PGRI disatukan menjadi satu kesatuan, menjadi kebersamaan gitu loh. Terus tetapi kemudian kalau di sananya ada unsur-unsur saya tidak terima dengan perlakuan itu hak personal Bapak. Siap. Hak personal Bapak, tetapi kemudian kalau Bapak pun misalnya saya bakal dihajar, bakal diancam, bakal dikorek-korek, ya selama Bapak tidak bermasalah kenapa mesti takut? Siap. Intinya itu Pak. Siap. Dan saya nanti nebarang sama PGRI Kutawaluya. Dan mudah-mudahan nanti kita juga, saya sebagai Gubernur Jawa Barat juga bisa ngajak dia warga Depok kalau nggak salah ya. Bogor. Warga Bogor. Nah, sebagai warga Bogor yang mencintai pendidikan, mencintai pembangunan di Jawa Barat, kita bisa bersama-sama, bukan saling menyerang, bukan saling sikut, bukan saling mencari kesalahan, kita akan nyari bagaimana pembangunan lebih baik. Siap. Oke, Pak. Oke, siap. Mantap, Pak. Siap. Semangat. Oh, gitu. Beres. Jadi ini sudah bertemu dengan para ketua PGRI Kerawang dan seluruh anggota. Para pengurus saya minta untuk ya nggak usah ada demonstrasi lah. Yang gini-gini selesaikan dengan baik. Nanti kita bikin pertemuan dan yang paling utama adalah kita benahi pendidikan agar tidak belepotan dengan perkara-perkara keuangan yang mengganggu konsentrasi kepala sekolah, guru untuk mengajar. Setuju nggak Pak? Setuju. Waduh, ini gagal. Orang Karawang. Mantap. Terus dibela ya.